Bener ya? Oke, sip. Thank you. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang sehat lah gitu kalau kita bisa lakuin di dunia kita sehari-hari gitu lah ya, di dunia nyata. Nah, aku izin untuk share ya. Nah, oke. Nah, sharing malam hari ini aku kasih judul Bendera di Atas Gunung. Nah, siapa nih yang suka hiking gitu? Ada yang suka hiking? Tidak. Tidak. Enggak. Ada cowok-cowok nih, cowok-cowok biasanya. Tapi cewek juga ada loh yang suka hiking. Oh, lagi Aku nge-lag nggak sih? Aku nge-lag nggak? Enggak kok, Ci. Oh enggak. Soalnya di aku ada suara-suara robot gitu loh. Jadi aku bingung. Jadi nggak ada yang suka ini ya, nggak ada yang suka cari pop-mie-nya aja. Oh iya benar-benar. Enaknya kayak gitu ya. Enaknya kita kalau hiking tuh biasa makan kopi gitu ya, dingin-dingin. Nah, tapi malam hari ini kita mau bahasnya sebenarnya bukan tentang makan pop-mie-nya gitu ya. Bukan tentang bukan tentang makan pop-mie, bukan tentang beneran hiking dalam arti yang sebenarnya gitu. Tapi biasa kan kalau karena kita udah New Year nih ya, masih tahun-tahun baru gitu ya, semua kayak punya resolusi tahun baru nih gitu kayaknya. Dan ada yang pengen untuk punya resolusi biasanya tuh kayak, wah pengen nih untuk bisa jadi menuju puncak gitu ya, menuju ke ya pokoknya sesuatu yang lebih tinggi gitu ya, yang lebih 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 daripada sebelumnya gitu. Nah, kalau kita nih ya buat teman-teman semua yang kita udah belajar tentang kebenaran, biasanya nih puncak-puncak kita udah diubah nih paradigmanya gitu ya. Puncak kita mungkin bukan kayak pengen terkenal, dapat followers sekian K misalnya, atau puncak kita kayaknya kita harus punya tabungan nominalnya sekian, atau kita harus punya tas merek ini, atau kita harus bisa punya pacar yang cakep dan ganteng di tahun ini yang nggak kalah sama artis-artis Korea misalnya, atau punya pacar yang cantik yang imutnya kayak IU gitu misalnya, Ayu gitu. Nah, tapi biasa nggak kayak gitu ya, karena kita kan udah belajar nih tentang kebenaran. Nah, biasanya puncak-puncak yang pengen kita capai nih, biasanya nih hal-hal kayak ini gitu loh, kayak kesucian hidup, terus gimana punya hubungan yang lebih harmoni dengan Bapa gitu ya, sejalan, seperasaan dengan Bapa, terus kita juga bisa menang dari natur-natur dosa kita, dari kebencian kita atau bayang-bayang masa lalu yang sering menghantui kita, terus punya karakter yang disempurnakan, terus atau mungkin Kak kayaknya aku udah selesai gitu dengan diri sendiri, aku pengen bisa mulai menanggung beban orang lain gitu untuk masuk dalam pelayanan atau untuk bisa memikul salib gitu loh, salibnya Tuhan bersama-sama dengan Tuhan gitu, memikul beban buat jiwa-jiwa dan lain sebagainya. Nah, tapi tentunya hal ini tuh bukan hal yang instan, teman-teman. Bukan hal yang mudah, bukan hal yang bisa gitu aja gitu dengan kita jadi Kristen, kita percaya Tuhan, kita ikut komsel, kita ibadah, kita rajin ini dan segala macam, dan ya udah itu akan terjadi dengan sendirinya. Enggak, teman-teman. Sama seperti kita naik gunung gitu ya. Ini ada proses, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Kira-kira apa aja? Nah, mari kita mulai perjalanan menuju puncak kita. Yang pertama, sama ketika kita mau naik gunung gitu ya, butuh yang namanya persiapan. Butuh persiapan mental, pikiran, wawasan, stamina gitu ya. Kenapa mental? Kita harus tahu gitu ya, oh medannya akan seperti apa gitu ya. Kita harus
bahkan nih orang-orang yang hiking gitu ya, mau naik gunung gitu, biasa kadang dibilang, sebelum itu kalian latihan dulu gitu, tubuhnya di apa ya, dibiasain dulu. Ada yang misalnya, oke, kemana-mana harus bawa backpack dulu gitu ya, supaya membiasakan diri gitu untuk bawa beban sambil jalan gitu dengan sekian kilometer gitu ya, atau ya itu latihan dulu setiap hari jalan kemana-mana, jalan yang tadinya naik mobil gitu ya, mau kuliah walaupun jauh gitu jalan gitu demi untuk mempersiapkan stamina. Terus kita harus pikirin juga gitu ya, harus punya siapin juga wawasan kita nanti tracknya seperti apa ya, kira-kira perlu baju yang kayak gimana, perlu sepatu yang seperti apa aja yang harus dibawa dan lain sebagainya. Nah, itu semua perlu disiapin. Demikian juga ketika kita bilang kita mau menuju puncak rohani yang tadi kita udah list gitu ya, yang salah satunya mungkin atau salah banyaknya itu yang kita udah list gitu. Kita juga butuh yang namanya persiapan mental. Kita harus tahu, kita harus hitung nih. Oke, kalau gue mau punya hidup yang kudus, hidup yang suci, pasti udah ada hal-hal yang mesti dikorbankan. Ada keinginan-keinginan daging yang harus mesti disingkirkan gitu ya. Ada kebiasaan-kebiasaan, ada teman-teman mungkin pergaulan yang harus kita tinggalkan. Jadi kita juga sudah siap gitu loh ketika kita memang tahu kita akan masuk nih sama track yang tidak mudah gitu. Nah, pikiran, wawasan akan kebenaran kita harus tahu, kita harus perlengkapi diri kita, stamina kita juga gitu ya, stamina rohani kita. Nggak boleh tuh kita kayak ya udahlah hidup berjalan aja gitu, ya udahlah ya ikut Tuhan ya gitu-gitu aja, nggak bisa gitu. Kalau kita memang pengen sampai puncak, harus ada persiapan yang ekstra. Dan yang penting juga dalam persiapan itu adalah bawa barang yang memang benar-benar diperlukan dan tinggalkan yang nggak perlu. Apa nih yang diperluin? Oh, kebenaran firman Tuhan. Oh, hati yang mengasihi Tuhan, kerinduan akan Tuhan gitu. Itu hal-hal yang memang kita perlu bawa seiring perjalanan kita menuju puncak. Nah, tapi apa hal-hal yang nggak perlu? Kayak misalnya sakit hati, terus apa ya? Kepahitan sama orang lain, iri hati dan lain sebagainya, luka-luka batin, itu semua harus kita tinggalkan. Walaupun nggak mudah, tapi kita tahu bahwa itu adalah hal-hal yang nggak perlu, yang kalau kita bawa nih dalam perjalanan kita menuju puncak, itu hanya akan membuat kita tambah lelah, membuat kita mungkin bisa berhenti di tengah jalan karena kita nggak kuat gitu ya untuk menanggung beban itu gitu, dan itu akan menghalangi kita lah intinya untuk kita bisa nyampe ke puncak. Nah, yang pertama stepnya ada persiapan. Nah, yang kedua yang penting lagi adalah ketika kita memang mulai berjalan nih. Kalau kita mulai berjalan, tentu perjalanan-perjalanan di awal gitu ya lebih mudah daripada ketika kita mau sampai hampir-hampir sampai di puncak. Nah, ini teman-teman perlu ingat gitu ya. Karena kenapa? Kadangkala ketika kita mulai nih, oke, kita mulai komitmen untuk punya kesucian hidup, untuk nggak ngomongin orang lain, untuk bisa menjaga kata-kata kita gitu, menjaga apa yang keluar dari mulut kita. Ya gitu, misalnya awalnya kita udah berhasil nih, tapi lama-lama gitu ya kita mulai bisa mikir, aduh kok ternyata makin lama makin susah ya. Kalau dulu kita mikir ngomong sebatas tidak ngomong kasar gitu ya, kita kayaknya udah lulus gitu. Tapi kalau misalnya kita benar-benar mau capai kesucian hidup kita lewat perkataan, bahkan gitu ya statement-statement kecil kita yang mungkin menurut orang lain gitu ya, menurut orang kebanyakan itu biasa, itu nggak apa-apa gitu. Tapi kita tahu gitu ya, dengan kebenaran yang kita terima, dengan hati nurani kita juga yang semakin dipertajam sama Tuhan gitu, kita semakin tahu, oh ini sebenarnya terkandung nih motivasi-motivasi yang nggak baik dalam perkataan yang singkat dan sederhana itu. Nah, makanya ketika kita udah mulai sampai titik-titik itu udah mulai agak susah tuh, jadi berat gitu rasanya. Nah, sama ketika kita hiking juga di atas tuh udah yang aduh udah lelah gitu, udah kayaknya habisan tenaga, udah kayaknya semua udah dilakuin tapi kok kayaknya belum sampai juga gitu. Nah, kita harus hang on gitu ya, kita harus ingat bahwa wah mungkin nih ya
karena ini berat banget, mungkin emang kita udah hampir-hampir nih sampai di puncaknya gitu. Nah, yang kedua, teman perjalanan kita juga penting banget. Makanya nih kalau teman-teman hiking ya, apalagi kalau yang ke gunung-gunung yang trekkingnya juga sulit gitu ya, itu temen hikingnya tuh penting banget gitu, karena kita bisa either kita jadi kuat gitu dengan teman hiking itu, atau malah teman-teman itu bisa jadi memperlemah kita gitu. Sama ketika perjalanan kita menuju puncak gitu ya, itu juga dalam rohani kita harus lihat nih siapa orang-orang yang ada di sekeliling kita yang benar-benar menemani selama perjalanan hidup kita. Apakah mereka akan jadi orang-orang yang akan terus memotivasi kita, mendorong kita, menciptakan atmosfer untuk kita terus berjuang gitu ya, kayak teman-teman di home ini yang benar-benar sama-sama, ya udah kalau gue lagi lemah, ayo semua ngingetin, semua kasih motivasi, semua kasih sharing, mungkin oh ya aku juga ngalamin gini, tapi ayo kita mau sama-sama semangat untuk mengiring Tuhan walaupun gak mudah gitu. Itu kan memberikan kekuatan gitu loh buat setiap dari kita. Nah, terus juga butuh petunjuk dan arah ya setiap saat agar tidak tersesat. Karena jangan sampai nih kita lagi naik, terus kita melenceng sedikit dan akhirnya kita nggak nyampe ke puncak gitu. Makanya butuh banget arahan dari Tuhan gitu ya, untuk setiap step-step sederhana, step-step kecil dalam hidup kita pun kita minta arahan Tuhan. Dan juga konsistensi dan daya juang itu sangat amat penting gitu ya. Nggak cuma dalam hal ketika kita naik, ya ketika kita memang beneran hiking gitu ya, tapi ketika kita mau mencapai puncak dalam kerohanian kita gitu ya, itu juga penting banget yang namanya konsistensi dan daya juang. Kayak misalnya teman-teman yang kemarin puasa gitu, yang ngerasain banget lah ya, kalau yang biasa kita ngemil mungkin dan lain sebagainya. Kalau enggak pasti kita di tengah jalan udah yang ya udah deh berhenti aja deh gitu ya. Kayaknya udah nggak bisa gitu. Tapi kita tuh sebenarnya sedang belajar gitu untuk jadi konsisten dan punya daya juang. Nah, karena itu penting banget dalam perjalanan kita menuju puncak. Nah, yang terakhir adalah kalau kita misalnya udah sampai nih kayaknya di puncak yang kita tuju gitu, yang kita mau tuju, kayaknya setelah ngeliat ke belakang, iya ya, aku nih udah jadi orang yang cukup berubah loh dibandingin dulu gitu. Aku bisa ngerasain kok, mungkin teman-teman juga, teman-teman sekitar aku atau orang-orang sekitar aku juga bisa ngerasain gitu. Tapi ingat, ketika kita udah sampai di puncak, orang-orang yang udah sampai puncak itu beberapa ngomong, iya ya ternyata ketika gue sampai puncak, gue baru ngeh loh, ternyata ada lagi loh puncak gunung lain yang lebih tinggi gitu. Jadi pesannya dari sini adalah jangan kita udah sampailah, udah sini, terus ya udah cukup lah gitu ya, oke lah. Tuh daripada mereka yang di bawah tuh masih di bawah gitu ya, kita jadi cenderung untuk ya udah selesai sampai di situ. Padahal kita lupa bahwa ada puncak-puncak lainnya yang mungkin Tuhan pengen kita untuk daki gitu ya, untuk kita naiki gitu. Nah, itu tadi step-stepnya yang perlu kita perhatikan. Nah, terus kenapa ya Ci hari ini temanya kok bendera di atas gunung? Kita belum ngomongin bendera nih. Kira-kira kenapa sih sharing ini dikasih judul itu gitu? Nah, sebenarnya aku terinspirasi dari Jeng Jeng, ada hubungannya ya. Jadi kalau teman-teman yang ya tahu Korea tuh kayak Cia tadi gitu ya, pasti nggak asing lah sama si Kim. Ini salah nih, bukan Kom, aku salah typo. Kim Jongkook. Nah, dia tuh yang main Running Man. Mungkin teman-teman juga tahu kali ya, salah satu yang main Running Man. Terus dia tuh memang bener-bener ngejaga tubuhnya lah gitu, hidup sehat banget kalau tadi kita ngomongin hidup sehat gitu ya. Nah, orang ini mungkin bisa dibilang mungkin ya orang paling sehat kali ini di Korea gitu ya. Karena dia nggak cuma soal jaga badan doang gitu, tapi dia memang punya diet yang ketat, dia olahraga dengan teratur gitu ya. Sampai satu kali ada seorang YouTuber yang bodybuilder juga namanya Greg Doucette. Nah, dia tuh menuduh si
Kim Jong-kook ini pakai steroid dan lain sebagainya. Karena dia pikir nggak mungkin nih ya cowok tuh ya makin lama tuh kadar hormonnya tuh makin turun gitu. Dan badannya nggak mungkin sebagus itu kalau nggak pakai steroid gitu ya, nggak pakai doping-doping dan lain sebagainya gitu. Nah, si Kim Jong-kook ini jawab gitu ya pas dia dituduh seperti itu, wah dia langsung kayak wah ini orang nuduh-nuduh gue kayak gini gitu. Padahal, nah ini nggak usah dibaca lah. Padahal dia bilang gue tuh udah hidup 27 tahun sebagai penyanyi dan selebriti yang memang punya gaya hidup yang konsisten kayak gitu dia bilang. Dia bahkan dia punya YouTube channel dan lain sebagainya yang ngajarin tentang olahraga kayak gitu-gitu. Nah, si Greg ini bilang kan nggak mungkin deh lu kayak gitu nggak mungkin. Nah, si Kim Jong Kook cuma akhirnya bilang gitu, dia kasih jelasin bahwa tahu nggak sih setiap hari itu yang aku lakukan tuh kalau gue berolahraga, misalnya kamu bilang oh berolahraga paling ya udah setelah berapa set terus istirahat gitu. Kim Jong Kook bilang aduh gue tuh istirahat gue adalah kalau gue latihan badan bagian atas, berarti itulah saatnya badan bagian bawah gue istirahat gitu dan sebaliknya gitu. Sampai ada emang bener sih katanya ada reporter yang pernah ngikutin si Kim Jong Kook ini dan dilihat kegiatan sehari-harinya itu cuma ya syuting gym, rumah, syuting gym, pokoknya kayak gitu deh. Jadi memang orang ini benar-benar ngejaga gitu lah ya. Jadi dia tuh cukup panas sekali ya, maksudnya wah kerja keras gue selama ini gitu ya dituduh pakai cara curang gitu kan. Akhirnya dia pun tes gitu ya ngetes dirinya sama 370-an tes doping pokoknya yang buat atlet benar-benar internasional gitu lah ya untuk membuktikan kalau dia tuh memang nggak pakai. Nah, tapi yang menarik sebenarnya waktu dia dituduh kayak gitu, dia tuh bilang satu statement ini, dia bilang ke si Greg itu, seseorang yang belum pernah mendaki gunung yang tinggi berkata dari bawah gunung kepada seseorang yang memasang bendera di puncaknya, wah kamu pasti nggak akan bisa naik ke sana kalau nggak pakai helikopter. Pasti orang itu tuh orang yang nancepin bendera ke atas gunung itu pasti pakai helikopter gitu lah ya kurang lebihnya. Nggak mungkin dia nggak pakai helikopter. Nah sementara itu orang-orang yang udah pernah naik gunung dia pasti bisa bilang bahwa mungkin banget kok untuk naruh bendera itu di atas gunung. Waktu aku dengar satu statement ini gitu ya, cerita ini, aku langsung terdiam sih gitu. Aku langsung terdiam kayak gila ya, maksudnya ini loh teman-teman yang kita tuh sering alami ketika kita berusaha dalam perjalanan kita menuju ke puncak. Kadang orang-orang tuh ngomong, gak mungkin untuk kita tuh hidup suci. Gak mungkin kita tuh bisa menanggung beban orang lain, beban kita aja udah banyak. Gak mungkin gitu ya, kita bisa hidup harmoni dengan Bapa di dunia yang kayak gini gitu. Gak mungkin lu bisa mematikan dan selesai sama diri lu sendiri. Gak mungkin gitu. Gak usah orang lain gitu ya ngomong itu ke kita. Kadang kalau mau jujur, diri kita pun bisa ngomong loh sama diri kita sendiri bahwa nggak mungkin, kayaknya nggak mungkin. Gitu. Dengan mungkin kita beberapa kali yang jatuh, berapa kali yang kita kayaknya failed, kita kok kayaknya mesti start lagi, boro-boro Kak di puncak gitu ya. Baru mau mulai aja nih Kak, baru 2-3 langkah gitu ya, udah kayaknya udah lemes lagi, udah kayaknya kok rohaninya udah kayaknya turun lagi nih Kak, berasanya gitu. Boro-boro Kak, mau puasa gitu ya. Mau doa setiap hari aja nggak konsisten, misalnya kayak gitu. Wah, pokoknya segudang statement gitu ya. Sama seperti orang yang belum pernah naik gunung ini bilang bahwa nggak mungkin untuk kamu tuh naruh bendera di atas gunung tanpa helikopter. Pasti ada cara curang, nggak mungkin. Kalau nggak akan bisa. Tapi kenapa kita nggak mencoba berkata, kita mencoba untuk berusaha naik ke puncak gunung gitu ya, walaupun sulit, walaupun susah, dan kita bisa sampai kita akhirnya bisa bilang mungkin banget kok, gitu. Mungkin banget kok
aku naruh bendera itu di atas gunung tanpa helikopter. Mungkin banget kok aku nih seorang Sandra, seorang Cia, seorang Thomas gitu ya, untuk nyampe puncak itu mungkin banget kok. Apalagi kita tuh nggak sendiri gitu. Apalagi kita diperlengkapi dengan Roh Kudus, kita juga punya Tuhan yang senantiasa ngarahin kita. Kita juga punya nih komunitas teman-teman yang mendukung kita. Kita juga mungkin punya siapa ya, ya mentor atau orang tua juga yang senantiasa doain kita, ingetin kita gitu ya. Ataupun kalau kita nggak punya semua yang aku sebutkan tadi, at least kita tuh punya Tuhan, sahabat sejati kita, supporter kita, motivator kita, gitu ya, semuanya penolong kita yang emang bisa nemenin kita sampai akhirnya kita bisa nancepin bendera di atas gunung puncak itu gitu loh, dengan happy ending gitu. Nah, aku nggak tahu nih teman-teman lagi di tahap mana gitu. Apakah kalian ada di kaki masih bawah banget gitu ya, atau kalian udah mulai di tengah dan kok kayaknya mulai stuck, mulai tidak naik dan tidak turun gitu ya, atau kalian mulai ngerasa aduh kayaknya puncak gue nggak mau deh punya puncak yang itu, kayaknya puncak lain lebih menarik gitu ya, kayaknya kalau apa feed Instagram atau story Instagram gue itu lebih menarik, gue di sini gue di situ, itu kayaknya bisa jadi puncak baru gue deh, kayaknya gue udah bosen nih hidup kayak gini, ngejar hidup suci segala macam, kayaknya Tuhan juga nggak tolong dan lain sebagainya. Nah aku nggak tahu gitu loh kalian ada dalam kondisi yang seperti apa. Tapi biar malam ini masih suasana tahun baru gitu ya, kita mulai bisa berdoa, mulai bisa merenung, mulai bisa bergumul sama Tuhan gitu. Kira-kira Tuhan di tahun 2022 ini dan di tahun-tahun ke depan, kira-kira puncak-puncak apa Tuhan yang aku nih mesti daki gitu ya, mesti raih gitu. Um, 1 Korintus 9 ayat 27 bilang, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Jadi ini sih yang harus kita lakuin gitu. Ini yang harus benar-benar kita lakuin dengan secara konsisten gitu ya, sama seperti si Jongkok tadi yang melakukannya secara konsisten gitu ya. Dia aja yang cuma untuk tubuh jasmani yang nanti juga ya udah gitu, dia bisa melakukannya dengan konsisten. Kenapa kita enggak gitu? Kenapa kita enggak benar-benar ngejaga dan kita benar-benar ngejaga ritme kita, ngejaga apa ya, kestabilan kita gitu loh, untuk kita bisa kok gitu untuk nyampe ke puncak itu gitu. Dan kalau misalnya teman-teman punya masa lalu atau kemarin-kemarin gitu yang kayaknya gagal dan lain sebagainya, mudah-mudahan ayat ini sih bisa nguatin kita sama-sama gitu, bahwa kita harus ngelupain apa yang ada di belakang kita dan kita harus mulai ngarahin diri pada apa yang di hadapan kita dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi mudah-mudahan malam ini jadi satu momentum juga gitu loh buat kita, walaupun apa ya, kita udah lupain aja deh gitu yang lalu, kita jangan jadi lemah sama kegagalan-kegagalan kita di masa lalu atau juga keberhasilan-keberhasilan kita di masa lalu. Mungkin kita udah berhasil nih puncak A, puncak B gitu ya, dan itu bukannya membuat kita makin semangat untuk wah, puncak mana lagi nih yang Tuhan pengen aku capai gitu, tapi kayak ya udahlah, udah cukup aja sampai di sini gitu. Justru jangan gitu. Makanya kita harus benar-benar ngelupain apa yang di belakang kita, baik itu keberhasilan kita maupun kegagalan kita, supaya kita bisa memulai nih perjalanan yang baru lagi, perjuangan kita yang baru lagi untuk mencapai puncak yang Tuhan inginin. Itu aja sharing dari aku malam hari ini. Ada yang mau menanggapi, menambahkan, atau sharing juga?
mungkin pengalamannya, mungkin apa ya resolusinya gitu ya, kalau kita boleh bilang resolusi di sini yang kita kita sama-sama sepakati gitu ya, bukan resolusi yang versi dunia nih yang tadi awal-awal aku bilang gitu, tapi resolusi yang memang surgawi, yang memang mengarahkan kita sama langit baru dan bumi yang baru gitu, mengarahkan kita untuk lebih bertanggung jawab dalam hidup dan lain sebagainya. Boleh teman-teman, silahkan.